Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Faqala aidan ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya dengan modal sehat dan diberi kesempatan oleh Allah kita langkahkan kaki ke tempat yang suci dan mulia ini untuk memenuhi perintah Allah, salat Jum'ah di siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala rupa larangan demi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Agustus 2022 dan masih terasa hari kemerdekaan kita yang ke-77. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Ada ajaran dalam agama kita yaitu dianjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang beri tema kemerdekaan antara syukur nikmat dan kufur nikmat. Lebih banyak mana syukur nikmat atau kufur nikmat dengan 77 tahun kita merdeka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa beliau juga mencerminkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini untuk mengingat-Mu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu, dan kami bisa membangun ibadah yang sempurna, yang berkualitas. Demikian juga Nabi Sulaiman yang kaya, yang pintar, yang diberikan sahayan oleh Allah. Dia Nabi Rasul, takut beliau dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Lalu doa beliau yang sangat terkenal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Begitu juga nabi-nabi yang lain
Hadirin rahimakumullah, lalu Allah memberikan informasi, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Dengan tanda petik, nikmat yang banyak itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan terhitung, walaupun kita hadirkan hasil sains dan teknologi yang sangat canggih, cepat untuk mampu menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung, karena Allah sudah memberikan garis, tidak mampu kalian menghitungnya. Namun demikian kita coba untuk memerasakan banyaknya nikmat Allah itu. Yang pertama kita kategorikan atau kita kumpulkan, yang pertama ada namanya nikmat alamiah, nikmat alam raya ini. Yang kedua kita sebut dengan nikmat fitriyah. Yang ketiga kita sebut dengan nikmat ikhtiariyah. Yang nomor 4 kita sebut dengan nikmat maliyah. Yang nomor 5 kita sebut dengan nikmat kemerdekaan ini sebenarnya. Kebebasan kita dari penjajah. Lalu yang nomor 6 baru yang kita sebut dengan nikmat diniyah, iman dan Islam ini. Kita coba puatkan nikmat yang pertama dengan kemerdekaan itu. Nikmat yang nomor 2 ialah nikmat fitriyah yang melekat pada diri kita masing-masing. Sadar atau tidak sadar, ada nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kita ini. Betapa harganya nikmat Allah di sekujur tubuh kita ini, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, yang ada di dalam. Mahal harganya dia, miliaran Pak harganya ini. Coba tanya dokter yang biasa mengoperasi organ tubuh manusia, berapa harganya ginjal, berapa harganya paru-paru, berapa harganya hati, apalagi namanya jantung. Nikmat fitriyah. Lalu ada yang namanya nikmat ikhtiariyah. Kalau amanah memakai nikmat fitriyah ini, maka dia bisa mendulang amal akhirat yang sangat banyak, yaitu nikmat yang namanya jabatan demi jabatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba Allah ini. Tapi banyak para pemimpin tidak mampu menjalankan kepemimpinan dengan amanah, maka bukan anugerah yang didapatkannya, tapi laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang namanya nikmat maliyah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia imam, dia masih kafir, komunis, menentang Allah, zalim dan sebagainya, dan orang-orang mukmin muslim, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, innallaha yu'til mala ila liman yuhib wa man lam yuhib wa la yu'tid dina illa liman yuhib. Sungguhnya Allah memberikan yang namanya harta, kekayaan itu, mahal itu, kepada orang yang dicintainya dan kepada orang tidak dicintainya. Tetapi ad-din agama ini, iman dan Islamnya hanya diberikan Allah kepada hambanya yang dicintainya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang namanya SDA, sumber daya alam, kita memiliki pengalaman masing-masing. Saya yakin Bapak pernah terbang ke Kalimantan, pernah terbang ke Sumatera, pernah terbang ke Irian, pernah juga terbang ke Sulawesi. Kita kumpulkan pendapat teman-teman yang masuk ke hutan dan sebagainya, lalu berlayar di atas laut. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mash'un. Lalu kesimpulannya ialah benar, yang paling kaya seluruh dunia dari 139 negara di dunia ini ialah Indonesia ini, Pak. Kita Indonesia ini. Makanya seluruh negara-negara besar itu mengincar Indonesia untuk mencari yang namanya sumber makanan, sumber hidupnya itu. Sampai kita dijajah 350 tahun.
Jangan-jangan lagi tidak reda kita dunia akhirat, akhir-akhir kita mau dijajah lagi oleh negara lain. Hadirin rahimakumullah, kita paling kaya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan semuanya di bumi ini untukmu, kata Allah, untuk kita. Kalau kita berbicara Indonesia, maka yang muncul ialah Muslim. 85 atau 87 atau 90% Muslim untuk kita. Hadirin rahimakumullah, sumber daya alam kita yang melimpah, Pak. Sumber daya alam kita sangat subur. Di lautnya tidak habis-habis yang namanya ikan, di bawah lautnya tidak habis-habis yang namanya mineral, di darat tambang sekian banyak, nggak habis-habis. Triliunan sudah dihitung kemarin batu bara itu, sampai 3.000 triliun, Pak, sudah diangkut keluar itu. Coba batu bara saja itu, belum minyaknya, belum gasnya, belum yang lain-lain. 77 tahun kita merdeka, tapi apa hasilnya? Hadirin rahimakumullah, merdeka artinya ialah kita bebas dari tekanan-tekanan penjajah, entah menjajah di bidang ekonomi, menjajah di bidang akidah, menjajah di bidang syariat, menjajah di bidang-bidang yang lain. Tapi kita masih rasakan kita sebagai bangsa yang terjajah. Malah yang sangat-sangat menyakitkan ialah kita sendiri jajah kadang-kadang oleh bangsa kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak Allah memberikan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. 77 tahun kita sudah merdeka dengan diberikan oleh Allah fasilitas penunjang hidup kita, sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Kalaulah kita bersyukur, para pemimpin rejim ini bersyukur kepada Allah, enggak seperti ini potretnya Indonesia ini, Pak. 77 tahun seharusnya kita sudah mandiri dalam bidang pangan. Seharusnya negara-negara luar itu kita sebagai donor memberikan bantuan ke Sri Lanka, memberikan bantuan ke Malaysia, memberikan bantuan kepada Burma, memberikan bantuan kepada Pakistan, memberikan bantuan kepada Muang Thai dan sebagainya. Tapi kenyataannya, faktanya malah terbalik. Terbalik. Kalau bersyukur itu yang terjadi. Bukan berhutang, tapi kita berikan piutang, kita bangun piutang, orang lain yang berhutang ke kita. Tapi terbalik, malah menggunung hutang kita tatkala kita merayakan 77 tahun kita merdeka. Apa artinya? Apakah kita bersyukur kepada Allah? Yang nomor dua ialah, kalau kita mau evaluasi 77 tahun kita merdeka dengan Allah memberikan SDA, sumber daya alam sangat melimpah ini, seharusnya hadirin rahimakumullah, sejak TK sampai S3 doktor kita harus sudah bebas SPP itu, Pak. Bebas SPP itu, Pak. Kita lebih subur, lebih makmur dibandingkan dengan Abu Dhabi. Sana ada minyak, kita ada minyak. Sana hanya minyak aja andalannya, yang Timur Tengah ini. Tapi kita di samping minyak juga mineral, batu bara, bauksit, timah, nikel dan sebagainya, coba. Seharusnya kita tidak seperti ini, Pak. Kalau jujur dikelola pemberian Allah ini, kan Allah sudah berjanji, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada aku, akan kuberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Ini sudah janji Allah, sudah dituntaskan oleh Allah, sudah dituntaskan. Dengan sujud ruku jutaan orang Indonesia ini zikir diberikan oleh Allah. Tapi para pengelolanya tidak amanah tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hanya sebagian merasakan itu. Ditumpuk-tumpuk untuk dirinya sendiri. Ratusan juta, 150 juta masih dalam keadaan menderita bangsa Indonesia ini.
Kaum muslimin rahimakumullah, sejak SD, TK sampai S3, Magister, S1, S3, insya Allah itu akan bebas SPP-nya. Tapi kenyataannya orang tua pada menangis merintih ketika akan menyekolahkan anaknya. Dari mana biaya? Padahal pintar anaknya, IQ-nya tinggi, cerdas. Tapi karena tidak ada biaya, maka diambil lapangan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang nomor 3, kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala 77 tahun kita merdeka ini, maka seharusnya orang-orang kecil yang penghasilannya pas-pasan dibebaskan pajaknya itu. Entah yang namanya pajak motor, entah pajak ini, pajak yang kecil-kecil, entah bayar listrik, entah bayar air. Padahal air itu tidak harus dibayar itu. Karena bumi dan air ini diperuntukkan seluas-luasnya untuk rakyat. Itu amanat undang-undang dasar. Tapi kenyataannya lain. Hadirin rahimakumullah, yang nomor 4. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah merdeka dari hal yang namanya pangan. Merdeka kita. Tetapi kenyataannya setiap hari terus kebutuhan-kebutuhan rumah tangga naik atau sengaja dinaikkan. Apakah kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang kita lakukan dalam rumah tangga kita itu? Hadirin rahimakumullah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 77 tahun kita merdeka ini, maka sumber daya BBM, bahan bakar mineral ini tidak seperti ini menghantui rakyat. Semaunya aja naik, entah malam, entah siang, entah subuh, naik. Padahal kadang-kadang harga minyak dunia sudah turun, seharusnya turun, tetapi tatkala turun minyak dunia dia nggak turun. Tatkala naik, kesempatan dia naikkan ini, tambah menjerit lagi rakyat. Apabila BBM naik, padahal sumber daya kita luar biasa, maka barang-barang yang lain juga, sandang pangan yang lain juga akan naik semuanya. Bersyukurkah kita atau kufurkah kita? Hadirin rahimakumullah. Maka dari kenyataan hidup kita ini, maka kita ambil kesimpulan, kita tarik benang merahnya. Nampaknya para pemimpin pengelola negara ini banyak kufurnya nikmat, kufur nikmat yang dipakai dalam kehidupan ini. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur, maka seluruh kekayaan ini diperuntukkan untuk rakyat. Tetapi rakyat nampaknya diperas dan diperas. Kaum muslimin rahimakumullah, indikator yang namanya kufur nikmat itu ialah dia ambil sumber daya alam ini untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, untuk partainya. Dia tidak menghiraukan apakah rakyat ini menderita atau tidak. Cirinya orang yang kufur nikmat itu. Yang nomor 2, ciri yang kufur nikmat itu ialah sengaja negara ini mau diserahkan ke negara lain. Terjadi MOU, tambang ini, tetapi kita hanya dapat berapa persen dari MOU tambang kita ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang nomor 3, ciri kufur nikmat itu ialah terjadi dalam kehidupan ini dari sisi hukum, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan kita lihat sekarang bertengkar antara bangsa ini, pertumpahan darah terjadi, malah dalam satu instansi sedang berjalan sekarang. Kita lihat bagaimana satu instansi itu saling bunuh-membunuh dan sebagainya. Karena kita lebih banyak kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Makanya Allah memberikan informasi kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tenang hidup kita akan bersyukur. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada cara lain
kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ibadah kita, kuatkan doa kita di tengah malam. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat hari, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ke depan mudah-mudahan dihadirkan oleh Allah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dihadirkan pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Mudah-mudahan Allah menghadirkan pemimpin, hadirin rahimakumullah, yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dan kita harapkan juga hadir pemimpin yang betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil mufsidin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.